pertanyaan selanjutnya Pak, dalam 7 hari terakhir ini ya, apa Bapak pernah ada keluhan demam atau ada keluhan batuk, hidung tersumbat, pilek atau sesak nafas? Kalau agak flu iya ya, Oh, ada flu memang. sedikit kan. Oh, begitu. Apa Bapak ya? Kemudian apa Bapak Riwayat alergi, saya riwayat alerginya rinitis alergi. Terus yang kedua, sampai dengan saat ini saya masih menunggu hasil swab secara keseluruhan. Saya sudah di swab pada hari Senin, cuman karena ada kerusakan alat di BBLK sehingga tertumpuk sampel. Kebetulan ya saya harus sampaikan bahwa kebetulan orang tua saya terkonfirmasi COVID, ibu saya positif, sehingga kami semua satu rumah melakukan swab. Nah hasilnya itu belum selesai secara keseluruhan. Nanti kalau sudah ada hasil swabnya, semua kita ini, saya dan semuanya negatif satu rumah, barulah kita melakukan vaksin. Makanya saya bilang sama Pak Kadis, simpan kami memang masa tua. Siap, Pak. Jadi kira-kira dengan keluarga yang mempunyai potensi penyakit yang tidak menular seperti jantung, diabetes, dan bagaimana itu Pak? Kenapa? Alhamdulillah sampai dengan sekarang, kalau berbicara keluarga saya dan saya sendiri, hasil pemeriksaan tidak ada komorbid ya. Saya hanya berada di alergi, rinitis alergi. Rinitis alergi itu apa? Semacam penyakit imun itu. Rinitis alergi itu saja kendalanya. Yang kedua hasil swab. Sehingga harapannya mudah-mudahan hasil swab saya segera keluar dan saya bisa segera vaksin. Jadi kalau misalnya 1-2 hari semua hasil swab saya sudah keluar, lalu kemudian saya dinyatakan sehat oleh dokter, ya saya mau vaksin. Kan besok baru mulai vaksinasi kan? Iya, siap Pak. Untuk nakes Pak. Ya untuk nakes besok baru. Saya kan bisa datang ke puskesmas untuk vaksin. Pak, sejauh ini kan nakes masyarakat terhadap vaksin ini Pak. Kenapa? Himbauan kepada masyarakat pada vaksin. Yang pertama saya berharap masyarakat bisa menerima penjelasan dengan baik dari pemerintah. Jangan percaya dengan broadcast yang ada di grup WA, di berita-berita yang belum tentu berita itu bisa diterima dengan baik. Dan saya berharap kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan pada ahlinya. Contoh misalnya mengenai vaksin, tanyakan pada dokter. Jangan tanyakan ke bupati, karena bupati bukan ahli dalam vaksin. Jadi sesuatu hal yang kita anggap kurang atau kita anggap ingin mengetahui lebih dalam, tanyakan pada ahlinya. Nah, di sini bisa ditanyakan langsung ke rumah sakit, bisa ditanyakan ke dinas kesehatan, dan bisa ditanyakan ke dokter-dokter yang Bapak Ibu sekalian kenali berkaitan dengan vaksin ini. Sehingga kita memiliki pemahaman yang sama, kita memiliki pikiran yang sama. Intinya bahwa setelah divaksin bukan berarti kebal dari COVID-19, tidak. Tetapi setelah divaksin tetap menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Kalau kesiapan juga sendiri Pak, vaksinator ini bagaimana dengan kondisi yang banyak? Begini, kalau berbicara kesiapan, ya kan tidak semua serentak langsung dilakukan penyuntikan vaksinasi, tetapi dibagi tahap. Nah, tahap yang sekarang ini kan untuk nakes, tenaga kesehatan. Nah, untuk nakes ini kan baru sekitar 2.155. Nah, ini akan dilakukan penyuntikan serentak di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Sehingga 26 puskesmas ditambah 1 rumah sakit, 27. Insya Allah ini kita bisa lakukan antisipasi. Selama dia dilakukan secara bertahap, petugas kita siap untuk melakukan penyuntikan. Pak, sejauh ini kan belum semua nakes yang mengkonfirmasi akan untuk mau divaksin. Sejauh ada penekanan atau penghimbauan untuk nakes Pak? Ya, saya pikir bagi nakes yang belum divaksin,
Mungkin bisa nanti berbagi pengalaman nakes-nakes yang sudah divaksin mulai besok. Apa pengalamannya, apa yang dia rasakan setelah divaksin, itu dia bisa ceritakan kepada semuanya, sehingga bagi yang masih ragu untuk dilakukan vaksinasi, itu bisa tidak ragu karena sudah mendapatkan penjelasan dari pengalaman orang yang divaksin. Pak, apakah akan diberi sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi? Sanksi? Kita edukasi dulu, ya. Kita edukasi dulu dengan baik. Setelah dilakukan edukasi 2 kali sampai dengan 3 kali, kalau yang bersangkutan bersedia, berarti tidak perlu dilakukan sanksi. Tapi kalau harus diberlakukan sanksi, kami menunggu apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat, provinsi yang akan disampaikan kepada kabupaten, itu juga yang akan kita tindak lanjuti.